Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Sulung. Di pertemuan sekarang kita sudah masuk ke bab 2 di pelajaran kita. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang bab pertama. Selanjutnya kita akan belajar di bab kedua. Kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Dan materi pertama di bab kedua ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, sekarang kita masuk ke pelajarannya. Menurut kalian kira-kira apa yang dimaksud dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi, teks eksplanasi ini menulis tentang fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekitar, baik itu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, terus, jika ada suatu fenomena, pasti ada pertanyaan bagaimana fenomena itu terjadi dan mengapa fenomena itu terjadi. Dan semua itu akan dibahas di dalam teks eksplanasi. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi ini ada 4. Kita lihat keempatnya. Yang pertama, terdiri dari struktur atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau sesuai dengan fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada teks eksplanasi. Jadi jika ada ciri-ciri keempat ini, maka bisa disimpulkan adalah teks yang kita sedang baca adalah teks eksplanasi. Dia memiliki struktur dari pernyataan umum, kemudian ada proses atau deretan penjelas, kemudian ada penutupnya. Nah, teks eksplanasi ini sebenarnya dibuat harus sesuai dengan fakta. Maksudnya adalah dia sudah pernah terjadi. Jadi bukan berandai-andai. Nah, sifatnya berilmuan, jadi sesuai daripada teori-teori yang banyak dipergunakan atau teori-teori yang sudah valid. Nah, itu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini menggunakan teori-teori yang sudah valid dengan tujuan untuk memberikan ilmu bagi yang membaca atau yang mendengar. Dan kemudian yang dijelaskan adalah fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi? Itu yang pertama kita lihat dengan menggunakan fakta. Selanjutnya kita melihat dari gagasan utama. Nah, dari fakta dibuatlah sebuah paragraf. Jelas sebuah paragraf kita rangkai dulu menggunakan gagasan-gagasan utama yang nantinya akan dijadikan paragraf. Selanjutnya dari paragraf akan dijadikan sebuah teks yang lumayan panjang. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf dari teks eksplanasi. Jadi yang dimaksud dalam fakta ini adalah yang sungguh terjadi, yang sudah pernah terjadi dan yang dilihat oleh orang tersebut. Itu yang dimaksud dari fakta. Jadi bukan berdasarkan pendapat atau berdasarkan hayalan. Nah, sementara itu, paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama dan ide pokok itu sama, cuma namanya saja yang berbeda.
Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Jadi dalam membuat sebuah paragraf, diharap kita membuat dulu yang namanya gagasan utama. Setelah buat gagasan utama, kemudian kalian buat kalimat utamanya. Setelah itu dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Jadi pertama dibuat gagasan utama, kalau bisa dibuat juga gagasan penjelasnya kira-kira apa. Selanjutnya dibuatkan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Nah, ada dua jenis yang kita akan pelajari untuk saat ini dari jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang pertama adalah deduktif. Nah, deduktif itu adalah paragraf yang dimana gagasan utamanya itu berada di depan kalimat. Jadi di awal kalimat itu ada kalimat utamanya dan di situ pula ada gagasan utamanya. Nah, selanjutnya ada induktif. Induktif kebalikan daripada deduktif. Kalau yang deduktif adalah gagasan utamanya yang ada di awal kalimat pada paragraf, tetapi induktif gagasan utamanya dan kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Ya, mungkin ini saja pelajaran yang sangat singkat dari saya untuk pengantar kalian ke materi yang selanjutnya. Jika ada materi yang tidak sesuai dari yang Anda tahu, kemudian saya jelaskan berbeda, diharap langsung hubungi saya atau komentari di kolom komentar agar menjadi pembelajaran untuk saya. Mudah-mudahan besar kecilnya apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.